Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Eh, Salam sehat gitu ya. Eh, Hari ini kita akan membahas topik webinar kita yaitu Can You Beat AI? Hack to Job Success. Gitu. Oke, sebentar. Oke, Oke, ya. ya. Jadi Jadi teman-teman, teman-teman, Can You can Beat you beat AI? AI? Hacks Hacks to Job to job Success. success. Ini Ini beat beat ini nih melawan, melawan, menghindari menghindari atau atau gimana? gimana? Kita akan Kita akan kupas kupas bersama bersama salah satu salah satu narasumber narasumber saya, saya gitu ya, Pak Pak Felix Felix Pasela. Pasela. Tapi Tapi sebelum kita sebelum kita undang undang beliau, beliau, kita kita mungkin mungkin lihat lihat profil profil singkat singkat beliau beliau kali kali ya. ya. Oke, Oke, silahkan. silahkan. Meet Felix Pasila, a city boy from Kendari, Indonesia, whose vision reached far beyond his urban roots. With a vision to revolutionize education in Indonesia, Felix transformed teaching starting at Petra Christian University, Surabaya. With one of his innovation called Petraverse, he changed how people learn with gamification and integrating popular culture, using various game principles to design the new learning experience and interactive comics and visual novel to enhance student experience. He didn't just instruct, he revolutionized, capturing the spotlight at EduTech Asia. His AI tool turned monotonous lessons into captivating interactive adventures, reshaping education across the globe. From pioneering Petroverse to launching eJourney, Felix is setting new benchmarks in digital education. Felix's journey from Kendari's hustle to global tech guru inspires us all. Hey, I'm Felix Pasila. If you're inspired by what technology can do for education, or just curious about turning ideas into reality, join me in our upcoming webinar. Let's explore how we can push boundaries together. See you there. Oke, Oke, ya. itu Itu kurang kurang lebih lebih profil profil singkat singkat dari dari Pak Pak Felix. Felix Pasila. Mungkin Mungkin udah udah nggak nggak sabar sabar gitu gitu ya. ya. Kita Kita undang undang langsung. langsung. Oke, Oke, ini ini dia dia Pak Pak Felix Felix Pasila. Pasila. Halo Pak Halo Pak Felix, Felix, apa apa kabar Pak kabar Pak Felix? Felix? Halo Selamat Kak pagi. Halo Kak Willy, Willy, selamat selamat pagi. pagi. Apa Apa kabar kabar kawan-kawan di Zoom di ya? Zoom ya? Iya, Iya siap. ya, halo 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 pagi. Jadi Jadi mungkin mungkin teman-teman kalau teman-teman kalau yang yang udah udah berkecimpung di berkecimpung di dunia edukasi ini edukasi ini udah udah nggak nggak asing asing banget banget sama yang sama yang namanya namanya Pak Pak Felix Felix Basila. Basila. Nah, Nah, tapi tapi mungkin mungkin ada ada beberapa beberapa juga juga yang yang belum belum kenal kenal dengan dengan spirit spirit tak tak kenal kenal maka maka tak tak sayang. sayang. Saya Saya mungkin mungkin akan akan ceritakan ceritakan sedikit. sedikit. Jadi Pak Jadi Pak Felix ini Felix tuh ini tuh udah udah lama lama banget banget ya ya Pak Pak jadi jadi dosen. dosen. Bahkan Bahkan Pak Felix Pak ini Felix ini pengen pengen bawa bawa edukasi edukasi ke ke level level lebih lebih tinggi tinggi lagi lagi dengan dengan beragam beragam inovasi inovasi yang yang udah udah dibawa. dibawa. Dalam beberapa Beberapa waktu waktu lalu lalu juga juga ya ya Pak Pak Felix Felix sempat sempat dapat dapat penghargaan penghargaan dari dari Pemprov Pemprov Jawa Jawa Timur Timur atas atas dosen dosen inventif inventif terpuji terpuji ya ya Pak Pak Felix Felix ya ya. dengan 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 beragam beragam inovasi-inovasinya. inovasi-inovasinya. Terus Terus juga juga Pak Pak Felix Felix nih nih kalau kalau nggak nggak salah salah 15 15 tahun tahun lalu lalu bahkan bahkan udah udah memahami atau mempelajari mempelajari tentang tentang artificial artificial intelligence intelligence dan dan juga juga robotik robotik di di University University of of Bologna, Bologna, Italia. Italia. Jadi Jadi mungkin mungkin kalau kalau 15 15 tahun tahun lalu lalu kita kita masih masih ngomongin ngomongin apa ya, masih yang sederhana-sederhana sederhana-sederhana banget. banget. Pak Pak Felix Felix tuh tuh udah udah jalan jalan duluan duluan nih nih cari cari tahu tahu tentang tentang AI AI itu itu seperti seperti apa, apa, bagaimana bagaimana bisa bisa membantu membantu kita. kita. Dan Dan di di tahun tahun 2024 2024 ini ini Pak Pak Felix Felix dengan dengan segala segala backgroundnya, backgroundnya, experience-nya experience-nya ini ini membawa membawa satu satu inovasi inovasi terbaru, terbaru, breakthrough breakthrough terbaru terbaru lagi lagi dengan dengan membawa membawa si si e-journey e-journey ke ke sekitar kita ya, ke ke dekat-dekat dekat langsung langsung dengan dengan kita kita e-journey. e-journey. Dan Dan harapannya harapannya ini ini e-journey e-journey bisa memberikan learning-learning yang affordable, accessible, dan juga informatif kepada kita semua nih, baik dari yang masih tingkat sekolah, universitas, maupun yang sudah profesional gitu ya, ataupun entrepreneur pastinya bisa ya Pak ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin akan coba gali-gali dikit kali ya. Ini Pak Felix dengan segala visionary-nya ini gimana sih bisa bawa e-journey dan apa sih e-journey gitu ya. Oke, kita mulai mungkin izin dari pertanyaan pertama nih Pak. Judulnya nih Can You Beat AI? Hacks to Job Success. Itu maksudnya apa sih Pak?
Ya, oke. Jadi sebenarnya ada perkembangan AI ini yang membuat sebagian besar orang khawatir ya, bagaimana AI akan merubah banyak pekerjaan yang baru dan banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini. Jadi teknologi AI ini berkembang karena kemampuan dia untuk meniru manusia sebenarnya. Jadi yang expert itu manusia. Komputer atau algoritma AI ini dia seperti meniru dan membuat tiruan ini semakin besarnya data internet sehingga dia bisa membuat generalize AI. Mungkin kita ingatnya Gen AI ya. Nah, Gen AI ini dimanfaatkan oleh beberapa engineers, terutama yang memahami tentang AI, itu mulai menggantikan peran yang sifatnya otomatis dan sifatnya itu berulang. Dan itu akan menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang bisa digantikan oleh AI tersebut. Iya. Kurang lebih seperti itu awalnya, Kak Indi. Oke, jadi emang Bit AI ini bukan melawan ya Pak, tapi bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan baik untuk membantu kita gitu ya, jadi lebih produktif, jauh lebih cepat gitu ya Pak. Dan terkait dengan job success ini ya, mungkin teman-teman ada yang masih mulai cari kerja nih, bentar lagi lulus, atau mungkin yang sudah di profesional bagaimana bisa meningkatkan kembali performance-nya semakin berkarya lebih banyak gitu ya di dunia karir. Jadi seperti itu dari Google Assistant pun udah ada AI sebenarnya di sekitar kita ya. Dan bahkan di akhir-akhir ini makin banyak banget di perkembangan, makin pesat banget ya Pak Felix ya. Betul sekali. Kalau dulu kan kita ada Google Assistant, Siri, fungsinya sebenarnya membantu mengingatkan jadwal, smartphone mematikan AC, lampu, sederhana ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa fitur dari misalkan Netflix ya. Netflix itu bisa membantu saya untuk mengumpulkan video-video yang saya sukai. Lalu ada Spotify, bahkan bisa membuatkan saya album. Oh ya, recap itu AI juga ya Pak? Itu AI juga. Dan yang menarik perkembangannya sekarang sudah mulai menggantikan beberapa dunia SRD ya, misalkan menggantikan interview. Jadi interview with AI. Jadi ini kan suatu perkembangan yang sangat-sangat signifikan ya. Kita bisa bayangkan kalau ada satu perusahaan besar itu menerima aplikasi tiap tahun 1.000 atau 10.000. Siapa yang melakukan? Pusing juga ya ngeliatin satu-satu ya Mas 10.000. Dan AI bisa pertama screening dokumen dulu, lalu dia bisa melakukan interview langsung. Ayo kita interview, tapi yang interview bukan manusia tapi AI. Nah, AI avatarnya diberikan informasi. Saya mau cari orang seperti apa sih? Hidden talent seperti apa yang saya dibantuin tuh ya langsung. Tiba-tiba dia sudah mengumpulkan dari 1.000 ada 100 nih yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, 100 ini baru diberikan kepada SRD expert manusianya untuk melakukan. Untuk diolah lebih lanjut secara ya tenaga manusia langsung, untuk dilihat secara kualitatif. Berarti kan mengurangi cost 90%. Ya betul. Jadi memang di industri udah mulai implementasi, di institusi pendidikan pun juga udah. Ini kan tinggal bagaimana kita paham cara menggunakan AI-nya, AI literasi itu di beragam industri gitu ya Pak ya. Tapi ada pengaruhnya nggak sih Pak sama mungkin teman-teman yang lagi cari kerja nih? Ada pengaruh nggak sih Pak sama peluang kerja nih dengan adanya AI? Memang untuk pekerjaan ya, ada riset mungkin sekitar 50% pekerjaan itu berdampak ya. Jadi dibutuhkan kemampuan reskilling ya. Jadi saya menyarankan rekan-rekan khususnya Gen Z ya, intinya
bagaimana punya kemampuan AI literasi gitu. AI literasi. AI literasi. Jadi AI literasi sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami fitur-fitur apa saja yang tools AI sudah sediakan. Lalu Gen Z, anak-anak muda sudah mulai memanfaatkan mulai sekarang. Misalkan begini, saya ingin membuat konten digital nih di TikTok gitu ya, atau di Instagram. Nah, ada beberapa tools AI yang membantu kita nih, termasuk produk kami juga. Produk kita itu sudah mulai membantu Gen Z untuk meng-create konten. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, termasuk dari 50% orang yang nantinya pekerjaannya bisa digantikan begitu oleh seseorang yang punya kemampuan AI. Ya, ini udah mulai di spill dikit nih tentang e-journey ya. Tapi mungkin sebelum sampai ke sana, tadi berarti reskilling itu diprediksi itu penting banget dilakukan. Bahkan sampai 50% gitu ya diprediksi orang itu penting banget untuk bisa paham AI literacy, karena kalau enggak ya mereka bakal ya benar-benar di-beat gitu ya sama AI. Mereka mungkin secara pekerjaan kalau yang berulang-ulang yang mungkin masih administratif itu lama-lama bisa digantikan. Tapi kalau misalkan kita sudah paham cara menggunakan AI, justru bukan digantikan tapi berjalan bersama gitu. Karena berarti ya itu tools ya Pak ya, membantu kita ya. Dengan adanya seorang karyawan yang punya kapasitas AI literasi yang bagus, itu adalah aset yang penting buat perusahaan karena dia efisien, dia lebih cepat dan dia lebih optimize ya menjawab permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, ya benar. Jadi teman-teman coba nih saling komen-komen juga, udah berapa banyak atau kira-kira teman-teman udah paham AI nggak sih? Udah seberapa sering pakai? Ada yang tiap hari, ada yang mungkin wah terakhir saya pakai nih masih 3 bulan lalu. Wah teman-teman nih udah waktunya ya Pak ya belajar. Anak-anak sekarang ChatGPT paham. Iya, ChatGPT itu udah harus jadi teman sehari-hari ya Pak ya. Oke. Nah, tadi kan emang pentingnya AI literasi karena memang juga diprediksi bakal perlu reskilling untuk kita bisa ya adaptif gitu ya dengan kasarannya balik lagi ini teknologi kayak zaman dulu kita kalau misalkan takut enggan pakai internet ya kita ketinggalan. Begitu juga dengan adanya perkembangan teknologi ya yang pesat saat ini, kalau kita enggan untuk coba ya ketinggalan juga gitu ya bakalannya ya. Tapi ini saya kalau misalkan ngelihat-lihat lagi nih Pak, banyak teman-teman saya yang mungkin nggak sih paling muda gitu ya ada ChatGPT. Banyak yang orang coba tapi akhirnya nggak mau pakai lagi karena ada yang bilang, aduh saya coba tanya pertanyaan yang umum aja salah. Informasi yang suka saya tanya tuh keliru ya. Kadang jawabnya mintanya A, 1+1 bisa jadi 12 gitu. Itu gimana sih Pak? Kita tidak tahu kemungkinan ada beberapa algoritma yang dipahami AI keliru ya. Persoalan matematik, fisik, tapi ada beberapa juga informasi yang kita sendiri sebenarnya kurang tepat menanyakannya. Jadi makanya ada istilah prompt engineering ya. Bagaimana menuntun AI, karena AI ini punya kelemahan KWD, tidak benar-benar superior dibandingkan manusia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih superior, seharusnya manusia, karena dia expert. Nah, manusia atau seseorang yang expert itulah yang mampu mengendalikan atau memanfaatkan tools AI tadi. Nah, sebagai contoh kalau saya pengen di ChatGPT ya, rekan-rekan juga bisa coba mencari informasi. Tolong bantu saya untuk mereview tentang history of Indonesia misalkan. Itu akan tidak sebaik kalau saya memberi tulisan saya tentang history, lalu kemudian saya memberi berdasarkan file ini tolong buat resume tentang history of Indonesia. Jadi kita sudah menonton nih. Nah itu jauh lebih superior dibandingkan pertanyaan yang
terlalu lepas atau general kali ini. Oke, jadi memang pentingnya prompt engineer gitu, bagaimana kita memberikan informasi, Ya, pertanyaan-pertanyaan ke AI untuk bisa dapat hasil yang sesuai harapan kita gitu. Karena ya mungkin sesuai dengan prinsip garbage in garbage out gitu ya. betul sekali. Ada lagi nih kami nih, kalau misalkan AI itu dia problem di ethics ya. Ethics, ya benar. Jadi ethics privasi tadi, kita tidak boleh memanfaatkan itu untuk hal yang negatif ya kadang-kadang ya. Justru kita pakai untuk hal yang positif, misalkan hal-hal informasi yang dipakai untuk menipu orang itu harus kita jauhkan dari AI literasi kita gitu. Jadi kita pakai AI ini untuk mengefisienkan, memberi optimasi dan meningkatkan kapasitas kita sendiri. Jadi ada reskilling, ada upskilling nih. Ya. Jadi upskilling ini bedanya dengan skilling. Upskilling itu level kita 4, 5 kita naikkan jadi 7, 8 dengan AI. Kalau reskilling kita mempunyai skill yang baru di bidang AI yang menunjang kapasitas kita, kemampuan kita. Jadi upskilling sederhananya, kalau saya background sastra, lalu saya pengen bikin story atau film, kalau dengan cara tradisional atau manual butuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan. Nah, dengan AI kita bisa mempercepat proses menjadi 1 jam. Kira-kira begitu kali ini. Bisa benar-benar efisien lah. Sangat efisien. Mungkin kalau ngomongin efektivitas ya perlahan sesuai dengan waktu semakin dilatih semakin baik. Tapi yang pasti efisiensinya itu jauh powerful ya Pak ya. Dan bagi perusahaan kan ini ya, hal terkait dengan cost ya. Iya, bisnis ya. Ya oke. Tapi ya berarti nggak cuma memang ya weakness-nya memang masih ada, tapi dengan segala macam keterbatasan yang ada pun strength-nya juga udah cukup banyak ketika orang itu paham cara menggunakan tools AI itu ya Pak. Betul sekali. Oke. Ini menarik banget. Jadi ada efisiensi, ada personalisasi, automation sama. Ya, jadi strength itu menurut saya lebih banyak selain efisiensi, dia juga fokus pada personal ya. Jadi ini contoh dalam edukasi yang saya terlibat beberapa tahun terakhir ini. Anak-anak kita ini kan belajarnya juga tidak selalu ada yang cepat, tapi ada juga yang pelan, gitu, lamban gitu ya. Nah, kalau dosen atau guru itu lebih fokus pada hasil, dia kadang nggak peduli pada yang terlambat ini. Nah, AI literasi membuat kita paham bahwa seseorang belajar itu punya kecepatan yang berbeda, atau saya sebut personalized learning ya. Jadi ada avatar yang membantu seseorang untuk belajar. Nah, ini bisa digantikan oleh AI. Jadi dosen atau guru fokus pada capaian masing-masing anak yang selalu berbeda-beda. Oke. Jadi memang ya banyak banget sebenarnya manfaatnya. Tergantung gimana cara kita menggunakannya, merespons dengan AI yang ada. Tapi ini makin kesini kan AI ini perkembangannya cepat banget ya Pak. Bisa mungkin tiap hari ada aja ini tools baru. Kita nih mungkin apalagi yang awam-awam malah jadi makin takut. AI mana nih yang bisa membantu saya? AI mana sih yang paling ideal untuk mungkin paling pertama gimana caranya AI mana yang bisa ngebantu kita untuk paham tentang AI itu sendiri, AI literasi gitu tadi ya Pak. Itu ada saran nggak? Dari mana? Ya tentu saja tools yang banyak dipakai ChatGPT untuk teks ya, bagaimana menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari sebagai mahasiswa atau pelajar atau karyawan. Mungkin hal-hal yang sederhana, misalkan saya pengen membuat konten digital gitu ya. Konten digital itu kan pertama ada story-nya, jadi ada script gitu. Kita bisa pakai ChatGPT tentu saja ya. Lalu ada
gimana kalau dalam skrip itu ada gambar-gambar. Ya. Ini saya pengen pakai Midjourney, ada tuh mulai gratis juga. Lalu saya pengen ada video bergerak, pasti saya harus memikirkan harus pakai tools apa lagi nih. Jadi ketika kita mulai bertanya, sebenarnya yang menarik tools itu tersedia, dan kalau kita punya literasi AI, kita mau belajar hal seperti itu menurut saya satu langkah yang paling awal lah. Nah, kalau saya sebagai dosen atau guru nih pengen membuat learning outcomes ya, saya punya materi learning outcomes-nya seperti ini bisa dibuatkan silabus gitu ya. Berarti kan membantu tugas saya itu untuk create course yang baru atau mata pelajaran yang lebih cocok dengan Gen Z. Jadi sebenarnya tools ini sebenarnya tersedia. Nah, memang dalam 3 tahun terakhir kami fokus untuk mengintegrasikan tools tersebut supaya bisa dipakai dengan mudah oleh para Gen Z atau guru atau dosen gitu kami. Jadi e-journey ini udah mulai di-spill ini, e-journey ini berarti gabungan dari beragam tools AI yang paling baik digabungin untuk bisa bikin proses pembelajaran berarti ya Pak, jauh lebih menarik nih. Untuk learning ini adalah sangat powerful. Sangat powerful. Yang menarik itu adalah produk Indonesia dan kita sudah daftarkan paten juga dari BPDT ya, daftarkan paten nasional dan internasional. Jadi e-journey ini tuh platform pembelajaran. Oke. Marketplace pembelajaran. Marketplace pembelajaran. Oke. Dengan konsep gamification. Dan ada juga beberapa platform yang Ya. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya ya, secara tunggal bedanya adalah platform yang kita desain adalah platform yang interaktif yang bisa membuat seseorang belajar kapanpun dimanapun, dan dia bisa seperti ada guru atau dosennya di situ. Ada learning companion ya Pak? Ada learning buddy. Learning buddy, oke. Jadi learning buddy ini sangat penting buat anak-anak karena kalaupun gurunya tidak mampu untuk menjawab langsung, ada avatar guru yang bisa membantu dia kalau dia ada kesulitan dalam belajar. Dan itu juga bukan cuma buat siswa, mahasiswa, bahkan juga para karyawan ya. Oke. Jadi memang ini nih yang ditampilnya ada Kirana. Ini learning buddy kita nih. Oh, ini bagus ya Pak ya visualnya ya. Ini mereka akan ngebantuin siapapun si usia ya kayak saya misalkan pakai e-journey, saya mau belajar tentang project management, nggak cuma saya cari kontennya ya memang personalized, tapi mereka juga akan bantuin saya idealnya saya harus belajar yang mana dulu gitu. Betul. Yang banyak akan mengalami dalam proses pembelajaran. Oke. Meskipun konsepnya model cerita visual novel, tetapi di dalam proses pembelajaran itu semua hasil atau capaiannya itu direkod oleh e-journey platform kita, dan kita bisa mengulang kalau capaian kita masih kurang ya, kita bisa mengulang terus repetition. Iya. Jadi memang ini beda banget dari learning platform lainnya. Di sini ada si learning buddy. Terus nih saya lihat kayaknya kontennya nggak ada yang ya teks doang, yang putih hitam doang, atau kayak mungkin di learning platform sebelah tuh yang kayak ya dia videoin dirinya sendiri menjelaskan gitu yang ini sih bagus-bagus ya. Ada video demo ya. Sebenarnya semua avatar ini di-create oleh AI semua. Oh, oke. Ini berarti lumayan makan waktu dan biaya nggak sih Pak bikin konten kayak gini Pak? Dan yang saya enggak juga, kita bisa desain modul-modul itu dalam hitungan jam ya. Jadi kontennya pun dibikin pakai AI Pak? Yes, betul. Oke. Dan siapa yang mengkurasi adalah kreator. Ini guru, dosen, dia tinggal ini learning harusnya kurang, harus diganti, bisa revisi, bisa ubah kapan saja dia mau. Oke. Jadi konten kreatornya di e-journey sendiri pun memang bukan orang sembarangan gitu ya Pak ya. Ini dari dosen-dosen di universitas yang memang sudah dikurasi tadi, dari perusahaan juga. Jadi nggak cuma mungkin kalau orang pikir
oh nanti ada gap nih antara universitas dan industri. Di sini justru materi learningnya ya gabungan kedua itu ya Pak. Justru tujuan kami create marketplace Ejuren adalah menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan tidak hanya selalu melulu tentang hasil GPA dan nilai. Dunia pekerjaan itu selalu berubah dengan juga soft skill. Kalau saya pengen cari anak yang nilainya bagus, misalnya IPK 3 gitu, kan banyak nih. Tapi anak ini mampu nggak untuk di dunia leadership gitu, bisa memimpin grup kecil nggak? Terus kemudian kalau saya taruh dia di culture yang berbeda di remote area, mampu nggak dia tahan dalam waktu 3 bulan? Bisa saja belum tentu anak ini bisa tahan bekerja dalam kondisi yang jauh berbeda. Nah, story journey Journey adalah marketplace untuk membantu menemukan anak-anak yang punya kemampuan culture fit tadi. Oke. Jadi emang ya materinya nih berkualitas ya. Kalau biasanya kita emang harus cari, kita harus pilah-pilah dulu. Kita buka, udah percis, wah ternyata materinya nggak sesuai nih buat saya. Oh materinya boring banget buat saya. Kalau ini ya udah dikurasi sama dalam tanda kutip subject matter expert yang tepat sesuai dengan kapasitasnya dan dibantuin, ditemenin sama si learning buddy ini ya Pak. Supaya anak-anak yang belajar itu mulai berpikir tentang pekerjaan apa sih yang cocok buat mereka dengan kemampuan mereka saat ini. Jadi benar-benar ngegabungin teman-teman yang lagi belajar sama career path-nya atau mungkin industri yang tepat buat mereka masing-masing. Betul. Personalize lagi ya Pak ya. Makanya kenapa disebut e-journey gitu. E-journey ya. Perjalanan si masing-masing user ya Pak. Ya betul. Oke, keren. Tapi saya jadi penasaran. Ini tadi Bapak sempat ngomong story journey bisa bikin dalam tools AI, berarti jauh lebih cepat ya Pak yang bikinnya. Itu tapi apakah saya memang harus paham cara editing videonya, bikin karakter kayak gini itu harus paham sendiri atau sebenarnya bisa dibantu nggak sih Pak? Ini kita bisa lihat demo. Oh demo, boleh banget nih Pak, siap. Boleh. Ini pasti saya yakin teman-teman lain juga penasaran. Coba kita lihat ya demonya ya. Apakah Anda seorang pendidik yang berjuang dengan tantangan mengajar generasi digital? Kita berada di era di mana perhatian siswa mudah teralih dan semua hal tampaknya harus visual dan interaktif. Sedangkan edukator kita sulit beradaptasi dengan perubahan era tersebut. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Hai, perkenalkan saya Felix dan saya representatif dari PT Lentera Edukasi Global. PT Lentera Edukasi Global memperkenalkan produk kami yaitu Story Journey sebagai solusi yang akan menolong Anda. Story Journey mengubah PDF menjadi konten pembelajaran yang gamified hanya dalam hitungan menit. Dengan Story Journey, Anda dapat melakukan penilaian otomatis, menggunakan berbagai metode interaktif yang menjadikan proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Biaya, tenang saja, Story Journey menawarkan solusi yang 10 kali lebih murah dan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Bagaimana cara kerjanya? Hanya dengan 3 langkah mudah. Pertama, kirimkan materi Anda. Kemudian, Story Journey akan menghasilkan naskah untuk video yang dapat Anda tinjau. Setelah Anda sudah puas dengan naskahnya, video akan dibuat dan siap digunakan sesuai kebutuhan Anda. Lebih dari itu, kami menyediakan konten yang kompatibel dengan SCORM, termasuk video animasi dan permainan dalam berbagai gaya visual. Dan yang penting, platform kami mendukung berbagai bahasa, sehingga memudahkan distribusi pengetahuan tanpa batas. Jadikan proses pembelajaran tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan dengan Story Journey. Sambut era baru pendidikan dengan kami. Karena di Story Journey, kami percaya setiap perjalanan belajar adalah cerita yang indah. Kunjungi kami di demo.storyjourney.ai untuk mengetahui lebih lanjut dan mulai perjalanan Anda dengan Story Journey hari ini. Ya, itu kali ini. Jadi, Wah, ini mind blowing banget. Ini dari materi PDF atau slide itu bisa langsung dikonversi jadi gini ya Pak? ya, jadi ada 3 step tadi ya. Upload PDF atau e-book bahkan rekaman suara video. Yang kedua, proses membuat skrip di mana kreator situ bisa melakukan memilih cerita seperti apa, foto berapa karakter,
butuh berapa avatars, lalu kemudian learning outcomes-nya dimasukkan, dan terakhir tanpa perlu kemampuan programmer, convert into video. Nah, videonya pun ada dua, cuma video saja dan video dengan assessment, dengan interaksi. Oh, yang tadi SCORM itu ya Pak ya, buat learning dan, ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam LMS under Moodle atau platform MOOCs ya, maka kita bisa tahu anak yang mengambil atau memainkan modul tadi, kita bisa tahu seberapa banyak, seberapa memahami dia, dan nilainya bisa langsung disimpan gitu ya. Ini sih mengerikan ya. ini hebat banget sih Pak. Jadi dari materi PDF saja, misalkan saya punya materi tentang digital marketing, saya udah mungkin ngelihat, oh saya udah jadi praktisi, saya udah di dunia marketing, ini menurut saya tipsnya gini, saya buat dari PDF, atau saya udah punya bukunya, saya tinggal masukin ke Story Journey, dan Story Journey ini akan ngebantuin saya dengan kurang lebih ada 8 jobs ini yang akan di-equip. Jadi saya nggak perlu paham editing video, nggak perlu pusing-pusing bikin dialog scripting gitu ya Pak, nggak kreatif. Bahkan saya bisa atur, saya mau keluaran bahasanya, bahasa nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya Pak ya. Bisa. Oh, tadi banyak banget ya. Wow. Jadi translator bisa. Jadi kita sudah banyak lihat tools yang juga punya kapasitas itu ya. Tapi buat saya sebagai dosen, saya perlu itu pedagogi expert. Pedagogi expert. Jadi misalkan gini, ada satu materi yang saya suka, bisa nggak saya konversi ini menjadi learning outcomes 1, 2, 3, mahasiswa mampu A, mahasiswa mampu B. Nah, Story Journey ini bisa melakukan itu. Lalu membantu saya pengen ini diajarkan dalam 14 minggu. 14 minggu. Story Journey bisa menyusun minggu pertama 1, 2, 3, 4 sampai 14. Jadi kalau kemudian, wah ceritanya gimana? Nah, saya butuh tambahkan scriptwriter ya. Voice-nya kalau saya nggak begitu cocok dengan suara saya mau pengen pakai suara lain begitu. Jadi saya bisa ganti suara. Avatarnya gimana? Mau pakai wajah saya? Boleh juga. Wajahnya bisa mirip atau bisa berupa Disney types ya, model-model Disney. Dan ya tentu saja bisa menambahkan beberapa creative design di situ. Intinya video saya lebih interaktif dari video YouTube. Saya ingat banget dulu zaman saya harus bikin konten video ya Pak. Saya harus syuting dulu. Saya harus cari voice over talent. Saya harus bikin storyboard nih, profilnya bukan dalam waktu 1 hari gitu ya. Kadang panjang kali lebar, saya juga butuh waktu. Dan ini semua langsung dibantuin di si Story Journey ini ya Pak untuk di Story Journey. Wow, keren banget ini. Ini kalau nggak salah ada contoh-contoh video nggak sih Pak yang kita bisa lihat contohnya nih? Iya. Boleh sih kalau nanti bisa siapkan. Ada teman-teman? Boleh dong. Coba kita lihat. Penasaran banget ya. Halo, perkenalkan saya Dita. Selamat datang dalam modul pembelajaran komunikasi dan presentasi. Teman-teman, komunikasi adalah keterampilan yang penting loh. Keterampilan berkomunikasi yang baik akan membuka pintu kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pelatihan ya, jadi misalkan siswa, profesional, atau hanya ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan melakukan presentasi sehari-hari. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi teknik dan strategi untuk berkomunikasi dan berbicara di depan umum dengan percaya diri. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ini Bu Dita, ini avatarnya dipilih ya. Jadi kalau saya guru dosen, saya boleh milih avatar. Ini Mbak Dita ini kayaknya aslinya juga sama ya Pak? Ini ya. Mbak Dita ini kayak kemarin sempat diceritain juga sama Pak Felix, ini memang salah satu profesional yang memang passionate untuk bikin konten training juga Pak. Saya ngerti avatarnya mirip banget. Tadi juga Pak Felix juga punya avatar mirip banget. Jadi memang dibikin jauh lebih menarik visualnya, terus juga tadi kontennya kayak ringan banget ya Pak ya. Tapi itu
bikin bertahap sampai tadi 14 minggu. Ya, Dan untuk jadi kita dapat comprehensive learning, begitu juga dengan output dan lain-lain yang disiapin dari fitur si pedagogi expert itu ya Pak ya. nah dengan konsep membuat modul seperti tadi ya rekan-rekan ya, kita bisa membuat konsep asinkronus. Jadi avatar saya muncul menggantikan saya, dan karena asinkronus maka fitur masif tidak dilakukan. Oke. Fitur masif ini akan membuat cost itu turun. Jadi kalau kita bicara tentang digital university, ya kita tidak harus menggunakan Zoom atau Google Meet untuk mengajar mahasiswa kita atau siswa, tapi kita bisa manfaatkan platform yang ada di e-journey ini sehingga bisa diambil kapan saja, di mana saja, bisa lewat gadget ya, handphone, dan belajarnya juga bisa kita cek nilainya berapa secara langsung real time. Iya, wow, keren banget. Ini saya dapat info ternyata Mbak Dita yang di Avatar tadi juga lagi nontonin webinar kita nih Pak. Halo Mbak Dita, apa kabar Mbak Dita? Wah, ini jadi kehormatan banget ini, kontennya ada, hadir juga nih di webinar kita hari ini. Dan kayaknya nggak cuma Mbak Dita ya Pak ya, karena tadi kurasi konten-konten di e-journey juga banyak banget. Saya yakin pasti ada Mbak Dita lainnya nih yang sudah membuat konten-konten yang sangat informatif yang ada di e-journey ya Pak ya. Wah, terima kasih Bapak Ibu, ini satu misi untuk memberikan edukasi buat Indonesia ya Pak ya. Wah, luar biasa. Oke. Terus kalau nggak salah ada lagi Pak yang mau di-spill mungkin? Ada ya. Boleh dong. Ini penasaran nih kita. Nah ini tampilan e-journey ya. Oh, oke. Nah di awal ketika masuk website kita seperti mulai bercakap-cakap dengan avatar. Ada Kirana di situ ya. Jadi Kirana ini membantu seperti membuat asesmen buat kita. Kita ini siapa sih? Kalau kita pengen cari materi dengan biaya murah, kita bisa ngobrol sama Kirana. Kali ini aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu mendengarkan. Serius, mendengarkan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak. Ya, ini tadi materinya Bu Dita ya, yang sudah dikonversi. Dan skornya juga bisa kita langsung rekap situ ya, ketika kita ingin belajar. Oh, itu tadi berarti udah contekan e-journey ya Pak ya. Saya juga pengen banget, sudah lama pengen punya platform seperti ini. Jadi saya mulai mengajar. Mungkin mahasiswa saya di kelas cuma 20, tapi di online sana ribuan mahasiswa saya. Iya. Karena di atas 2000 ya. Ya, saya tadi langsung keinget sama tadi profilnya Pak Felix untuk bahwa e-journey ini jadi platform yang terjangkau, diakses dengan sangat mudah, dan juga punya materi yang sangat informatif gitu ya. Dan ini ya benar-benar tiga hal ini terangkum banget ya. Tadi visualnya cukup mudah banget, dan ini di platform website gitu ya Pak ya, dimana pun bisa akses, dan bukan pakai aplikasi atau sistem yang ribet. Ini video tapi dengan konten yang sangat interaktif dan terstruktur dengan tadi bantuan tools itu ya. Wow. Ya, satu mimpi saya mudah-mudahan bisa jadi kenyataan kali ini, bahwa saya ingin bahwa universitas digital itu akan menjangkau lebih banyak orang. Saat ini itu sebenarnya hanya 30% orang yang beruntung kuliah. Berarti ada masih 70% anak-anak Indonesia yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Kemungkinannya dia tidak punya waktu dan dia tidak punya biaya yang cukup. E-journey ini akan menjadi solusi untuk mencapai 70% mereka yang jumlahnya 20 juta anak. Belum lagi termasuk sejumlah agensi yang sudah bekerja tapi pengen kembali kuliah atau reskilling. Itu jumlahnya sudah 70 jutaan ya. Jadi ini sebenarnya adalah legasi yang kita berikan untuk bangsa kita. Oke. Wah, ini misi yang sangat, ini kita harus kawal sih teman-teman nih. Ini menarik banget, dan ya saya sih kebayang banget ketika university ini udah going digital dengan konten-konten semenarik ini dan bisa dapat formal degree
Ya. Wah, ini sih benar-benar ngerubah landscape dunia edukasi sih. Emang dari Pak Felix nih, wah, mantap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ini dari tadi saya terus yang tanya nih. Kita mungkin kasih kesempatan buat teman-teman yang di Zoom. Mungkin udah ada yang di chat juga, atau mungkin kalau ada yang mau nanya langsung, boleh raise hand ya Pak ya. Nanti kita akan minta untuk unmute dan bisa bertanya langsung. Mungkin silahkan teman-teman mau dari pertanyaan yang pertama by chat atau ada yang mau raise hand, silahkan. Oke. Wah, ini menarik banget sih Pak. Ini udah bisa diakses belum sih Pak? Sambil kita nunggu nih lagi ya. Jadi Hijau juga sudah mulai bisa diakses ya. Jadi kita launching ini kita sudah mulai bisa diakses. Jadi ada 2 produk. Jadi marketplace-nya e-journey. E-journey-nya. Story Journey adalah untuk create modulsnya. Kreatornya, oke. Jadi kita juga pengen membuat semacam kreator ya, kita pengen punya ekosistem kreator. Rekan-rekan yang ada di sini tertarik join, kita buat semacam pelatihan atau workshop untuk melatih rekan-rekan untuk bisa meng-create modul seperti itu. Wow, beruntung banget ya yang datang hari ini ya. Siap. Oke. Atau nanti Kak Kendi bisa share ya, siapa aja yang mau kita bikin model pelatihan ya. Tentu saja pelatihan ini kita beri gratis ya, di awal kita kasih gratis ya. Dikasih, wah ini Kak Kendi sama Pak Felix baik banget nih, mau kasih early access buat kita. Saya juga boleh dapat ya Pak ya? Oke, ini udah ada pertanyaan nih pertama nih Pak. Dari Samuel S. Halo Pak Felix, terima kasih atas sharing ilmunya. Izin bertanya, bagaimana AI dapat diintegrasikan secara efektif dalam strategi pengembangan diri untuk mengatasi persepsi umum kalau AI itu bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis dan inovatif? Dengan kata lain, banyak orang beranggapan kalau AI itu bisa bikin manusia jadi lebih malas. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya dari Pak Samuel ya. Terima kasih Pak Samuel. Ini dua sisi mata uang ya. Kalau kita hanya memanfaatkan fitur sederhana dari ChatGPT atau bahkan nanti tools-tools yang lain, memang membuat gengsi kita atau anak-anak kita jadi lebih santai ya. Udah ada ChatGPT tuh. Nah, karena itu kami masuk dalam sebuah rencana yang depan di mana tools AI ini mulai dipakai untuk kreators, membuat hal-hal yang baru. Ini menarik, ini integrasikan dengan strategi pengembangan diri. Story Journey itu adalah bagaimana membuat kita lebih menjadi kreator yang inovatif ya. Jadi benar-benar bukan membuat anak-anak kita semakin malas ya. Persepsi bahwa ChatGPT itu menggantikan peran kita itu mungkin karena literasi AI kita masih belum begitu baik ya. Justru ketika kita punya literasi AI yang semakin baik, malah ini menjadi peluang untuk pengembangan diri yang sangat maksimal. Karena kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita nggak bisa kerjakan gitu ya. Oke. Tadi Story Journey kan ada 8 pekerjaan. Ya, betul. Berarti tapi mungkin lanjut tadi gabung sama World Economic Forum, mungkin ada yang dibantuin, tapi ada skill baru yang kita harus ambil juga ya tadi ya, reskilling tentang AI literasi itu juga penting ya. Sangat penting. Memang kuncinya adalah setiap ada teknologi baru, kemampuan kita untuk beradaptasi itu yang penting. Oke. Saya hanya prefer supaya values atau nilai-nilai itu tetap dijaga, tetapi metodenya dengan teknologi yang berbeda-beda. Oke, jadi kalau dibilang apakah jadi males, enggak juga ya, karena kita harus pahami lagi teknologi baru, bagaimana bisa memudahkan kita gitu ya. Mungkin dalam tanda kutip, kalau saya pikir kayak zaman dulu kita belum ada kontak di handphone, masih menghafal tuh nomor handphonenya Pak Felix nih 08 berapa. Sekarang udah ada kontak, bukan berarti kita jadi males menghafal, tapi ya daya pikir kita bisa dialihkan ke yang lain yang lebih bermanfaat ya Pak ya. Ya, salah satu ciri khas Gen Z itu adalah selalu mengerjakan sesuatu yang paralel.
Nah, salah satu kegiatan paralel ini kalau tidak efisiensi waktu, maka dia jadi tidak fokus, dia jadi tidak punya kemampuan yang tadi ya pas katakan lebih kritis ya. Tapi kalau AI terus dimanfaatkan untuk bisa membantu proses kerja paralel dari Gen Z tadi, maka justru dia jadi lebih fokus harusnya. Jadi pekerjaan Gen Z saat ini biasanya bukan cuma satu, dia sebagai karyawan, dia sebagai entrepreneur, dia juga punya bisnis digital marketing, virtual assistant. Saya bayangkan Gen Z itu akan punya pekerjaan 4 atau 5. Dengan adanya AI ini dia jadi harusnya lebih fokus. Oke, wow, menarik. Ya, semoga menjawab ya Kak Samuel S nih. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ini ada langsung pertanyaan kedua dari Winston UC. Permisi Kak Felix, terima kasih materi sangat menarik dari diberikan tahapan story journey. Awalnya kan dapat mengirim modul PDF. Nah, akan dibuat naskahnya. Dan terkait voice actornya berarti kita bikin sendiri ya, atau telah disediakan nih oleh Story Journey sendiri nih Pak? Ya, ini menarik ya. Jadi Story Journey itu dalam proses tahapannya kalau kita mau voice actor kita bisa memilih database yang sudah ada. Tetapi saya juga suka menggunakan suara saya. Jadi suara saya itu di mana bisa diambil dari YouTube atau saya rekam sendiri ya, voice recorder, lalu saya masukkan sebagai sampel. Nah, suara saya inilah yang dipakai. Jadi tadi beberapa contoh video itu menggunakan suara sampel saya. Oke, jadi sudah ada yang disiapkan, tapi kalau misalkan dirasa kayaknya ini butuh personalisasi gitu ya, bisa. Saya pengen lebih tampil, maka saya menggunakan suara. Itu bisa dilakukan ya dengan AI lagi gitu ya, bikin voice-nya ya. Wow. Jadi udah lengkap nih Kak Winston nih untuk ngebantuin ini. Wah, mantap. Terima kasih, semoga menjawab Kak Winston. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung boleh loh, tinggal raise hand. Nanti biar teman-teman panitia yang akan ask to unmute gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan 3 dan 4 nih bareng ya mungkin ya. Dari Mercy Dominic, si Malang, wow. Dan Levinnya. Halo Om Felix, perkenalkan saya Nicole. Oh, sudah Om ya saya. Ya. Saya ikut webinar ini di-share dari papi saya. Wah, mungkin nih papi air. Udah mungkin papinya justru yang kenal Pak Felix. Papinya. Oke. Izin soalnya saya ada ide kreatif tapi buatnya dari AI tersebut. Apakah ada tools AI yang membuat website untuk memasukkan sebuah produk atau brand tertentu? Terima kasih. Wow, ini ini cukup inovatif ya. Oke, memang untuk bikin ini berarti kan kita pengen punya revenue generating dengan membuat website ya, memasarkan produk ya. Dan memang kita lihat sebenarnya sudah banyak website yang bisa memasarkan produk ya. Dalam hal ini fokus adalah sebagai virtual assistance atau digital marketing, itu sudah ada banyak platform sebenarnya. Jadi pertanyaannya saya justru apakah ada relevansi kita harus bikin website yang baru untuk memasarkan produk gitu ya. Jadi saya rasa ada tools AI yang membantu kita membuat website ya. Ya. Dengan segala macam kayaknya ada ya. Tinggal gimana cara kita cari tools AI yang tepat. Betul. Tetapi yang berikutnya lagi adalah setelah buat website kita mau ambil misalkan produk dari mana gitu ya. Jadi berarti nanti Mercy Dominic harus memikirkan saya harus masuk gimana caranya supaya barang ini bisa diproduksi, mengambil data-data dari misalkan dari Amazon, dari marketplace yang lain untuk bisa ngisi di website tersebut. Nah, itu adalah ide inovasi yang menurut saya brilliant ya kalau bisa dibuat. Atau kita buat website yang bisa membandingkan harga-harga dari beberapa marketplace. Oke. Itu menurut saya jadi menarik ya. Saya pernah lihat misalkan ada website membandingkan harga tiket pesawat, harga handphone. Di dia ada satu startup kerjaannya membandingkan harga. Jadi dia menjual dengan cara itu ya. Oke. Itu kira-kira idenya Mercy Dominic ya. Oke.
Bahkan mungkin sebenarnya kalau ide-ide sederhananya bisa tanya langsung kayak GPT, kayak SEO-nya gimana yang baik, pengembangan website yang baik gitu ya Pak ya. Karena tools AI tuh Indian semua akan membantu kita ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul. Jadi pertanyaan Mas Dominic kalau dimasukkan ke ChatGPT pasti jawabannya jauh lebih baik dibandingkan hanya pertanyaan general biasa. Ya. Oke. Dominic atau Nico, semoga jawabannya cukup dijawab dengan baik oleh Om Felix. Salam sama papinya katanya. Kita lanjut nih, pertanyaan keempat nih Pak. Ini kayaknya menarik banget. Mau berkomentar Kak, jadi dosenku malah ngelarang pakai ChatGPT di kampus. Padahal katanya di dunia kerja nanti pasti kepake. Terus gimana nih menurut Kakak dan Pak Felix? Ya, tadi saya berusaha memahami mindset dosen atau guru yang melarang menggunakan ChatGPT. Maksudnya begini, kadang ChatGPT, kadang dosen atau guru ini melarang penggunaan ChatGPT yang pertanyaan itu general, misalnya, ayo buatkan saya paper tentang HAM ya, hak asasi manusia. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang tidak begitu relevan untuk meningkatkan kreativitas atau meningkatkan kemampuan berpikir dari mahasiswa atau siswa ya. Nah, saya pun juga sependapat dengan dosen tersebut. Jadi menurut saya tools AI ini bukan digunakan untuk membuat jawaban-jawaban atau kuis tersebut ya, misalkan sederhana. Nah, mungkin yang saya sebagai dosen adalah kita justru memanfaatkan ChatGPT misalkan untuk membuat mahasiswa kita meng-create cara berpikir yang berbeda begitu. Jadi misalkan begini, saya punya 3 tulisan gitu ya. Lalu saya minta ChatGPT bantu saya buat resume, dan kemudian setelah resumenya muncul, sekarang pikiran apa yang baru, yang original dari mahasiswa itu dimasukkan ke dalam resume tadi. Lalu si mahasiswa ini berkolaborasi dengan hasil dari ChatGPT, dan itu bukan lebih memperkaya ya hasil yang harusnya divalidasi oleh ChatGPT. Jadi kadang memang kebanyakan dosen hanya khawatir dari sisi etiknya ya tadi ya. Tadi kan ada unsur etik dan privasi tadi, bahwa kalian ini hanya mau copy paste gitu loh, copy paste dari apa yang ada di internet dibantu oleh ChatGPT. Padahal idenya adalah apa yang ChatGPT sudah validasi di-compare atau di-combine dengan pikiran-pikiran mahasiswa tadi. Apakah relevan untuk konteks Indonesia? Jangan lupa, ChatGPT belum tentu memberikan konteks yang tepat, misalkan konteks Asia, konteks developing country. Jadi dia perlu ditantang ya, dituning istilahnya, memasukkan cara berpikir kita ke dalam ChatGPT supaya ChatGPT memberikan feedback yang lebih baik. Nah, dalam hal ini, dosen harusnya senang dengan adanya ChatGPT. Dosen harusnya senang, tapi mahasiswa boleh. Mahasiswa juga jangan sampai hanya copy paste tadi. Literasi AI-nya yang perlu. Literasi. Oke. Jadi memang harus dari kedua belah pihak ini harus bagaimana secara ideal merespons adanya ChatGPT ini ya. Dari sisi mahasiswa ya jangan males-males mau ya yang copy paste aja, tapi ya balik lagi ya, ini tools buat melengkapi, mengenrich pemahaman kita gitu ya Pak. Tapi jangan langsung copy paste. Jadi ya digabunglah dengan logik teman-teman, pemahaman teman-teman sendiri untuk dalam mengerjakan tugas ataupun ujian-ujian gitu. Dan di sisi dosen ya kita juga nggak boleh dalam tanda kutip, pokoknya tidak boleh. Kayak boleh tapi sebagai tools membantu, dan dia di dosen pun juga sebenarnya akan terbantukan dengan kita diregulasi dengan baik gitu di setiap perubahannya ya. Bapak ini dosen ya. Jangan sampai kita justru menghambat perkembangan teknologi. Saya rasa ini kesempatan untuk bisa bergabung dengan e-journey juga ya Pak ya. Menjadi partner kolaboratif kami. Wah, ini udah
Benar. Semakin justru kita harus riding dengan baik, masuk di e-journey ini Bapak Ibu dosen, malah jadi kontennya jauh lebih interaktif, jauh lebih menarik. Ya, kita punya program nantinya dosen guru ambasador ya, jadi kita pengen membuat Bapak Ibu menjadi lebih kekinian ya dengan teknologi AI. Oke. Siap. Semoga menjawab tadi Kak Levin. Kita mungkin lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke, wah ini pertanyaan kelima dari Kak Fauzan Pens, dari Pens nih. Pagi Pak Felix, terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, dengan adanya AI ini kita dapat membuat konten yang bagus dengan waktu singkat dan biayanya yang murah atau terjangkau. Apakah dengan adanya AI ini dapat mengancam profesi dunia kreatif dan butuh waktu dan biaya yang besar? Atau mungkin sebaliknya, Pak? Nah, gimana? Tadi sebenarnya kita ada beberapa sampel sih. Misalkan kami sedang membantu salah satu sekolah swasta yang besar di Indonesia untuk mengkonversi ya konten belajar dari video biasa menjadi video interaktif ya. Yang pertama, kalau kita bikin video interaktif kayak video biasa yang kita taruh seperti di YouTube, kita membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk melakukan revisi misalkan ya. Kalau kita pengen mengganti, ternyata sudah tidak cocok lagi nih informasinya, ada informasi yang baru misalkan, maka mengganti video itu membutuhkan waktu dan biaya yang sama seperti kita membuat lagi. Nah, jadi kuncinya bukan sekedar hanya biaya murah dengan menggunakan tools AI seperti Story Journey, bahkan kecepatan untuk melakukan perubahan dan sharing knowledge yang baru. Nah, sebagai contoh, misalkan kemarin kita belajar di Jakarta ada konferensi internasional tentang generative AI untuk higher education ya. Itu topik-topik itu sangat menarik sekali dan kita hanya butuh mungkin beberapa jam untuk konversi itu menjadi video dan kita bisa share ke marketplace atau ke media sosial ya. Jadi informasi baru jauh lebih mudah disebar melalui tools AI dibandingkan dengan profesi dunia kreatif yang sekarang ya, yang masih membutuhkan videographer, masih membutuhkan editing video dan Tapi itu kira-kira Mas Kosan ya. mereka ini yang bergelut di dunia kreatif mungkin udah nggak perlu paham technical skills-nya ya, karena itu akan dibantu AI. Tapi yang mungkin belum bisa atau akan membantu teman-teman di dunia kreatif itu ya sense-nya teman-teman ya, itu kan ya, yang mungkin masih belum bisa disesuaikan nih atau langsung diganti sama AI. Jadi mungkin dengan adanya sense yang baik nih, sense kreatif dari teman-teman di dunia kreatif dibantu dengan AI literasi yang baik untuk menggunakan tools AI tersebut, akan jauh powerful ya Pak ya konten-kontennya ya. Nah, ada satu tadi pertanyaan yang ditakutkan, apakah mengancam profesi di dunia kreatif? Nah, ini tantangan dua mata uang. Saya pikir kita mengambil positif bahwa tools AI ini justru upskilling ya, jadi membuat profesi dunia kreatif lebih lompatannya lebih jauh dibandingkan dia menggunakan cara-cara yang masih tradisional ya. Kita terbayang nih kalau bikin video tiba-tiba suara itu muncul, sudah bisa kita akses. Wow, kita harus berpikir, wah pekerjaan kita banyak berkurang bahkan terancam nih. Tetapi yang paling penting adalah profesi dunia kreatif kita itu cost-nya jadi turun ya. Jadi kita berasumsi 90% lebih murah dengan tools AI dibandingkan kalau kita membuat secara manual atau tradisional. Nah, ini tantangan nih di profesi kreatif. Kalau ada yang bisa bikin harga 1 juta menjadi 100.000, kita harus berpikir keras nih. Iya benar. Tapi ya saya rasa ketika kita udah literasi yang baik, bikin konten jauh lebih bagus, lebih cepat. Mungkin ya kalau teman-teman yang doing business di situ ya bisa kasih advantage lebih. Betul. Dan biayanya lebih gitu ya Pak. Betul. Dengan tentunya ya cost-nya yang lebih murah. Oke. Ya mungkin semoga menjawab Pak Kak Fauzan dari Pens. Kita lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Anton Leonard.
Sejalannya waktu, tenaga manusia di pabrik manapun akan tergantikan oleh tenaga robotika. Namun topik sekarang cukup menarik. Nah, pertanyaan saya, akankah AI ini berkesinambungan dengan job yang lain di luar 8 posisi kerja yang disebutkan tadi? Contoh, copywriter dan juga freelance nih. Ya, ini terima kasih ya Pak Anton Lela, Pak Anton ya. Di luar 8 posisi ini ada banyak sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya. Saya kebetulan mengajar di teknik elektro. Misalkan nih contoh, kalau saya mau mengajar automation, saya itu biasanya butuh 3 minggu untuk mengajar bagaimana membuat program PLC ya, menjalankan konveyor dengan push button dan 2 sensor begitu ya. Nah, dengan ChatGPT atau tools AI yang lain, saya bisa mendeskripsikan tugas itu, dan AI tools itu memberikan jawaban bentuknya program. Dan ketika program ini saya coba, it works, berhasil. Jadi pekerjaan saya 3 minggu bisa digantikan dengan prompt AI yang hanya dalam waktu 5 menitan gitu ya. Nah itu kan membuat efisiensi tadi ya. Jadi tadi di sini contoh lagi copywriter ya. Copywriter menurut saya akan cukup terbantu dengan adanya tools AI, termasuk story journey, kita bisa membuat copywriter yang lebih cepat ya. Pekerjaan-pekerjaan freelance tentu akan jadi jauh lebih cepat dan lebih terjangkau. Oke. Jadi balik lagi, yang paling penting adalah kita harus paham, nggak cuma di 8 posisi, atau mungkin ya sebenarnya ini kan kita ngomongin cara pembuatan konten learning ya Pak. Tapi mungkin di industri-industri lain tentu ada kayak AI-nya yang membantu. Nah, saya rasa jawabannya tetap sama ya. Di posisi apapun, ketika kita punya AI literasi di industri tersebut, ya itu akan jadi value added buat orang tersebut dan akan semakin sulit untuk digantikan. Karena ya AI ini kan tetap butuh ada yang mengoperasikan untuk memantau gitu ya Pak. Ada satu lagi nih, kami di pabrik ya, mulai muncul teknologi digital twin ya. Digital twin ya. Digital twin ini sangat membutuhkan artificial intelligence, immersive teknologi ya, seperti augmented reality dan virtual reality, dan sangat dibutuhkan engineer yang juga cukup paham bagaimana menggunakan. Misalkan nih, ada beberapa alat-alat mesin ya, yang sedang bekerja tapi tiba-tiba ada semacam maintenance ya, harus dilakukan maintenance. Nah, si engineer tidak harus datang ke lokasi, tetapi dia juga bisa melakukan inspeksi dari jarak jauh. Oke. Nah ini konsep digital twin yang saya rasa cukup berkembang saat ini. Nggak perlu jauh-jauh, resiko keselamatan kerja juga ya Pak ya, kalau pabrik ya Pak ya. Wow. Ya. Oke. Ya itu mungkin jawabannya untuk Pak Anton. Tambahan ya. Ya Pak? Ada tambahan lagi dari Pak Anton? Oke. Mungkin semoga sudah menjawab Pak Anton. Ini kayaknya saya lihat pertanyaannya masih ada 2000 pertanyaan lagi nih. Mungkin kita batasi sampai 10 pertanyaan mungkin ya teman-teman panitia ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Ya, silakan Pak. Saya coba sambil bacakan. Oh, ini dari Kevin P. Terima kasih Pak atas materinya. Izin bertanya, apakah ada tantangan atau resiko khusus yang harus kita pertimbangkan saat memperkenalkan AI ke dalam aspek-aspek kehidupan manusia yang luas? Wah, ini pertanyaan ini. semi filosofis ini ya Pak. Gimana Pak? Ya, saya prefer kita itu tetap concern dengan values ya, nilai-nilai baik ya, yang saya rasa semua agama, semua ekosistem percaya bahwa kita bisa memilih kok apakah AI ini mau dimanfaatkan menjadi seperti film Iron Man ya, kita pilih yang jahat atau yang baik begitu. Iya. AI bisa memicu perang dunia ketiga, tapi AI juga bisa membantu untuk melayani masyarakat. Nah, kita harus punya komitmen bahwa AI yang kita desain adalah untuk melayani masyarakat, ya, untuk membantu membuat pekerjaan jadi lebih efisien dan lebih cepat, lebih
terjangkau ya, lebih murah dan lebih melayani ekosistem. Jadi kita harus fokus ke situ. Nah kebetulan kita kan lagi fokus untuk edukasi ya, jadi fokus kita edukasi. Mungkin akan ada kreator lain yang fokus pada kesehatan atau kepada membantu UMKM gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan tools-tools AI. Nah, saya rasa itu yang penting, aspek-aspek manusia yang lebih luas tadi. Selama kita fokus pada, mungkin kita fokus di SDG ya, Sustainable Development Goal. Kita membantu mengurangi kemiskinan, membantu pemerintah untuk meningkatkan kapasitas untuk menyediakan tenaga kerja, membuat literasi energi jadi lebih baik. Kemudian kita membantu juga mengurangi polusi atau sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, khususnya teknologi AI. Saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Ya. Dan memang makin kesini juga, mungkin kalau saya izin boleh menambahkan, aspek-aspek pertimbangan itu juga dari setiap tools juga mulai diregulasi ya Pak. Misalkan kayak kita mungkin kalau ditanya cara bikin bahan peledak, let's say, itu juga sudah mulai diregulasi untuk dijawab atau diblokir gitu ya pertanyaan tersebut. Jadi baik dari sisi tools maupun juga dari kita sendiri ya harus yang akan menentukan bagaimana kita menggunakan AI ini dengan baik, dengan sadar, dan ini harapannya untuk membantu gitu ya, untuk bukan untuk merusak gitu ya. Ini dari Kevin juga ya, tadi saya lihat ternyata ada tambahan pertanyaannya, gimana misalkan foto-foto kita gimmicknya itu dijadikan avatar, lalu istilah deepfake ya, dipakai itu tadi untuk membuat penipuan, hal yang negatif. Makanya kita harus concern pada gerakan menggunakan teknologi dengan itu konsep menolong ya, membantu, bukan mengambil, tapi memberi gitu. Jadi kalau konsep mengambil ya kita selalu negatif ya, berusaha untuk kita untung yang lain rugi. Jadi kalau kita memberi justru kita membuat masyarakat itu jadi lebih baik ya, lebih dibantu. Itu tadi 3 hal ya, edukasi, kesehatan, dan pekerjaan UMKM. Sudah pasti itu akan menjadi gerakan yang menurut saya sangat baik ya. Dan itu jangan lupa, kesejahteraan itu kan kembali ke kita. Jadi buat para content creator justru ketika kita banyak membantu, maka prinsipnya adalah itu akan kembali ke kita juga. Wah, ini menarik. Saya rasa konsep itu yang perlu kita perluas ya. Betul. Terutama di era di mana AI ini bisa tadi disebut Kak Kevin deepfake ya, bisa dipakai untuk menipu. Betul. Jadi memang buat konten kreator itu harus digunakan dengan bijak dan dengan semangat untuk membantu ya. Dan tapi juga untuk teman-teman yang pengguna ya minimal literasi kayak yang tadi tulisnya Kak Kevin juga perlu dipahami ya, kayak ini jangan-jangan asli nggak sih? Ini kita bisa menilai apakah ini asli ataupun ini generated by AI. Itu jadi bare minimum yang harus kita pahami ya Pak ya, tentang perkembangan AI ya Pak ya. Kalau menurut saya, kalaupun dia tidak asli tetapi karena tujuannya untuk menolong ya, it's okay juga ya Pak ya. Tujuannya ini yang penting. Oke. Siap. Semoga Kak Kevin bisa terjawab pertanyaannya. Kita lanjut nih Pak, mungkin karena durasi. Lanjut ke pertanyaan 8. Dari Michael Alexander, UKP. Permisi, mau sharing. Saya pernah melihat video di YouTube kalau perusahaan Big Tech itu bilang kalau AI tidak menggantikan manusia. Tetapi nyatanya perusahaan tersebut malah mem-PHK karyawan karena AI dan secara diam-diam gitu. Pendapat Bapak bagaimana nih? Nah ini menarik ya, Gensi, bahwa ini penting ini, tidak ada pekerjaan yang bisa menjamin kita untuk sustain dalam 5-10 tahun ke depan ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa wah saya sudah nyaman nih jadi dosen misalkan, tidak akan dipecat, belum tentu, karena banyak kemungkinan beberapa kampus yang saya tahu itu akan banyak yang tutup gara-gara jumlah mahasiswa yang semakin lama berkurang ya, atau segmennya sudah berubah. Nah jadi kalau ada perusahaan yang tidak punya literasi AI, teknologi secara khusus, tapi AI pada dasarnya penting banget
itu menurut saya dia dalam posisi yang kurang bagus ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mau adaptasi dengan teknologi AI, saya sarankan mungkin sebaiknya mulai beradaptasi lah, literasi AI. Jadi dari perusahaannya harus Tidak adaptasi. mungkin memang menggantikan manusia, tapi dia membuat pekerjaan satu orang bisa menggantikan 5-10 orang. Ketika sudah pakai literasi itu ya Pak ya. Memahami dengan AI. Makanya saya juga heran kalau dia tidak menggunakan AI, tetapi dia men-PHK karyawannya. Berarti kan dia manfaatkan. Ya. Apakah dia manfaatkan freelance atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menggantikan puluhan bahkan ratusan karyawan dia? Oke. Itu yang jadi problem nih saat ini. Ya, saya rasa kita sudah mulai berpikir nih agensi ya, bahwa kalian kalau perlu mempersiapkan diri dengan AI literasi menyambut konsep dunia yang paralelisme ya, punya peluang untuk bekerja di beberapa tempat yang berbeda. Oke, siap. Semoga terjawab nih Kak Michael Alexander. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-9 nih Pak. Pertanyaan terakhir, nanti terakhir sekali gitu ya. Pertanyaan ke-9 ini dari Theodore. Oke, ya. Izin bertanya Pak Felix, apakah tantangan terbesar dan tersulit dalam membangun suatu sistem AI yang pernah Bapak alami? Dan bagaimana mengatasinya? Ini mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Lalu bagaimana cara memperkenalkan AI kepada generasi muda sehingga dapat dipandang sebagai bidang yang menjanjikan dari berbagai aspek seperti bisnis, finance, pendidikan, dan startup? Oke, ini tantangan terbesar ya secara pribadi membangun sistem AI. Jadi saya sebenarnya belajar AI itu sejak mahasiswa. Jadi sebenarnya tahun 90-an. Wah. 90-an. Ini barang apa nih? Lalu kemudian S2 saya mengambil tesis tentang AI juga, S3 juga AI. Jadi saya menyadari bahwa problem utama dalam membangun sebuah sistem AI itu adalah keberanian untuk menjawab tantangan di masyarakat ya. Saya memilih tantangan edukasi. Kenapa? Karena edukasi Indonesia terutama semakin lama semakin mahal, semakin tidak terjangkau. Sementara kalau kita belajar tentang AI tentu saja kemampuan dia masif, kemampuan dia untuk personalized learning, dan kemampuan dia membuat cost jadi turun dengan mindset yang saya belajar 3 tahun terakhir, itu akan menurunkan biaya. Jadi ini tantangan tersulit saya adalah kita jalan dalam konteks edukasi yang berlawanan dengan mainstream saat ini. Yang lain semakin mahal, kita mau semakin murah. Ini persoalan besar ya rekan-rekan ya. Caranya gimana? Kalau kita yakin ini membantu masyarakat, let's go on, jalan aja. 3 tahun terakhir kita belajar banyak nabrak sana sini, tapi ya tentu saja kalau kita yakin kita juga di pihak yang benar ya, membuat edukasi terjangkau. Ini adalah suatu legasi menurut saya. Jadi itu Theodore ya. Jadi bagaimana mengatasinya ya, sabar ya, tetap. Jangan lupa kita dikelilingi oleh banyak anak-anak muda ya, terutama yang selama ini banyak membantu, banyak startup juga. Banyak ide-ide baru yang membuat kami itu merasa kita tidak sendirian nih dalam bekerja dalam ngenalin ini ke generasi muda. Justru AI ini saya yakin jauh lebih mudah dipahami oleh generasi muda dibandingkan generasi X atau Y gitu ya. Jadi saya punya keyakinan kalian Gen Z jauh lebih cepat untuk adaptasi gitu. Seluruh generasi muda yang akan lebih mengeksplorasi ya Pak ya? Iya, karena generasi muda, ini make sense untuk dipelajari gitu ya. Jadi saya nggak heran, nggak khawatir kalian tidak mudah. Jika kalian jauh lebih mudah untuk adaptasi AI dibandingkan orang-orang seumur saya. Gitu. Oke. Siap. Kita izin lanjut. Semoga tadi menjawab Kak Theodore pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir sekali. Pertanyaan 10 dari Kak Michelle. Pagi Pak Felix mau bertanya tadi, Bapak ada info kalau Ijun ini dapat digunakan juga untuk karyawan.
Dan tadi di slide ada info 8 pekerjaan yang ada di Journey. Apakah kedepannya ada target dan rencana e-journey dapat digunakan untuk spesifik profesi tertentu seperti auditor, finance, accounting, commercial excellence, lain-lain? Thank you, Pak. Ya, oke. Misalnya ini pertanyaannya yang kecil tantangan ini. Justru Udah dari request nih ya, Pak ya. apakah ada target rencana e-journey? E-journey desain untuk menampung ide-ide seperti inisial tadi ini ya. Ya. Gimana caranya bikin commercial excellence, accounting, finance ya. Jadi kita memang punya mimpi ke arah sana, dan untuk menjalankan e-journey ini kita nggak boleh sendirian, memang kita harus berkolaborasi ya. Jadi kalau kamu tertarik juga untuk berkontribusi untuk membuat modul-modul yang spesifik untuk profesi tertentu yang sekarang ya, tentu saja kita mau bikin AI literasi untuk guru, AI literasi juga untuk financial, ya literasi untuk digital marketing. Kita sedang fokus ke sana. Tetapi kan ada juga model pelajaran-pelajaran sertifikasi. Ini contoh ya, misalkan kami ingin punya pembelajaran melatih pekerjaan, misalkan satpam itu punya level, ada basic, menengah, dan advance. Itu mempengaruhi salary juga. Gaji mereka tergantung dari apakah mereka sudah memiliki kapasitas ya, kompetensi. Nah, selama ini kosnya mahal ya. Jadi kenapa tidak konversikan modul-modul yang bisa dipelajari lewat digital, lewat handphone, lewat e-journey, nanti ujiannya baru datang ke Jakarta. Jadi itu kosnya berkurang, hitungan kami bisa 70% reduce ya, berkurang. Jadi ada banyak ide ya, misalnya mungkin kalau kamu tertarik untuk join untuk membuat modul-modul seperti ini dengan expert tertentu ya, kita sangat berharap welcome banget nih, karena kami tidak akan mungkin sendirian untuk mengembangkan. Oke, semoga menjawab pertanyaan terakhir ini dari Kak Michelle. Jadi mungkin kita tutup dulu sesi pertanyaan jawabnya. Oh, ada satu lagi nih, Pak. Udah? Sudah ya, oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya izin mungkin masih menyimpulkan dari materi webinar kita hari ini. Jadi, dengan beragamnya perkembangan teknologi ya yang ada saat ini, tentunya kita harus dengan sadar, bijak menggunakan AI itu. Buat teman-teman yang masih enggan menggunakan, kita suggest banget untuk bisa mulai memahami bagaimana AI, bagaimana kita dapat menggunakan AI literacy. Itu mungkin modul yang ada di Journey, mungkin teman-teman bisa coba dengerin dulu, baru mulai convince, oke, boleh nih kita pakai AI. Dan mulai dari mana? Tentunya dari e-journey gitu ya, Pak. Dan untuk teman-teman sebagai content creator punya modul materi yang ingin disebarluaskan gitu ya, dengan misi menjangkau lebih luas, lebih terjangkau secara biaya dan informatif. Silakan, nanti akan ada formulir juga ya untuk bisa registrasi, karena materi-materi yang akan dibuat tentunya pasti akan dikurasi, karena kita bukan ingin ngedam banyak-banyakan konten, tapi bagaimana kita bisa membawa materi yang interaktif, menarik, tapi juga dengan terkurasi dengan baik gitu ya, Pak. Dan beberapa pertanyaan terakhir tadi juga mungkin jadi pengembangan kita ke depannya. Jadi ditunggu aja akses e-journey-nya, story journey-nya, dan fitur-fitur baru. Dan saya yakin mungkin masih banyak banget nih, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, tapi karena durasi, jadi teman-teman jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab akan dijawab secara terpisah ya, oleh panitia, akan diberikan langsung jawabannya. Dan ya mungkin itu, tanpa berlama-lama, kita mungkin masih ada beberapa informasi, beberapa tadi mungkin juga Kak Candy sempat share ada hadiah, mungkin ada hadiah-hadiah lain juga kali ya Pak Felix ya. Jangan pergi dulu, karena masih ada informasi-informasi yang sangat beneficial buat Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita akan kembalikan ke Kak Candy. Jadi terima kasih banyak sebelumnya Pak Felix sudah membantu menjadi narasumber webinar kita hari ini. Kita kembalikan ke Kak Candy. Terima kasih, bye bye.
Thank you, Pak Felix, Kak Wendy, untuk acara sesinya hari ini. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi kita udah bisa belajar terkait can you beat AI with job success gitu. Nah, hacks to job success. Nah, jadi kita berharap sih teman-teman di sini udah pada ngerti nih harus gimana nih dengan AI di perkembangan zaman sekarang. Oh, aku boleh boleh dapat reaksi dari teman-teman nih. Boleh dapat reaksi dulu jempolnya, say hi-nya. Oh, thank you Kak Gunawan. Oke, thank you Kak Samuel. Yeay. Semoga teman-teman senang ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi yang bagian hadiah, kita boleh open cam dulu teman-teman. Kita mau lakuin foto dulu untuk kenang-kenangan gitu ya. Boleh dipasang juga virtual background-nya. Oke. Wah, cantik-cantik ganteng-ganteng semua ini. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke. Di halaman kedua masih ada yang belum. Ada 3 halaman nih, jadi nanti kita akan foto 3 kali ya teman-teman. Kita sambil tunggu yang lain. Oke. Ada lagi yang belum buka, teman-teman yang belum buka boleh dibuka dulu open cam-nya. Nggak pakai background, nggak apa-apa deh. Ayo, boleh open cam dulu gitu. Alright, oke. Kalau gitu kita boleh foto dulu ya. Teman-teman dari tim e-journey boleh dibantu foto. Yuk senyum semua yuk. 3, 2, 1. Oke, tahan senyumnya. Halaman kedua. 3, 2, 1. Tahan lagi. Halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman. Boleh, mau dimatikan lagi camnya boleh, mau nyala juga boleh. Thank you so much. Oke, masuk ke sesi di pembagian hadiah ya. Tadi sudah diinfokan. Boleh diganti slide-nya, Kak? Oke, aku spotlight dulu nih. Oke, jadi tadi udah dapet nih pemenang untuk 5 orang yang main game di awal dan 5 orang untuk pemberi questions terbaik. Nah, ada kita bisa lihat ada Kak Briana PCU underscore PCU, Kak Jeremy Octaviano, Kak Alvin S underscore PCU, Kak Brian, Kak Michelle H, Kak Samuel S, Kak Fauzan Pence, Kak Anton Leonard, Kak Kevin P, Kak Theodore J dari UKP juga. Jadi teman-teman ini nanti boleh konfirm nanti kalau misalnya dikontak oleh tim dari eJourney, boleh dikirimkan hasil screenshotnya ini ya. Jadi jangan lupa juga untuk harus share ke sosial media untuk acara hari ini dan tag kita untuk bisa klaim hadiahnya. Begitu. Nah, nanti 50 KOVO ini kita akan kirimkan ke nomor HP yang sudah terdaftar waktu registrasi awal. Oke, congrats teman-teman. Selamat. Nah, boleh next slide? Seperti tadi yang udah diinfokan nih, seru kan ya kalau misalnya kita udah belajar tentang e-journey, udah tahu cara pakainya. Sebentar lagi kita kan mau kasih giveaway nih untuk 100 orang pendaftar pertama. Coba nih mulai diinget-inget kira-kira kemarin siapa yang dari udah dapat poster langsung daftar. Nah, itu akan ada 100 orang pendaftar pertama yang kita kasih 5 voucher course gratis di eJourney. Jadi teman-teman bisa langsung pakai, bisa langsung belajar gitu. Nah, nanti kita akan infokan by email siapa saja yang mendapatkan eh, subscription ini kayak gitu. Jadi jangan lupa selalu cek emailnya ya teman-teman. Oke, congrats ya untuk 100 orang pertama ini. Oke, nah tadi juga sempat diinfokan bahwa di eJourney sendiri kita juga punya latihan-latihan interview AI sendiri. Jadi Journey memang sudah punya, teman-teman bisa coba-coba dulu kalau misalnya bingung nih apa sih Journey mau coba langsung. Nah, ini bisa langsung dicoba di interview with AI-nya kita. Kalau teman-teman scan, kalian bisa sign up di sana, nanti akan diberikan link lagi untuk masuk ke bagian demonya kita. Belajar interview di sini
nanti teman-teman bisa ngobrol sama AI-nya. Jadi nanti tadi kan udah ditunjukin nih learning buddies-nya sama Kirana. Nah, Kirana itu nanti akan ngajarin nih gimana caranya interview yang bener jawabnya harus kayak gimana. Boleh dicoba ya teman-teman. Jadi link ini juga akan ada di sosial media kita, di link tree-nya kita. Teman-teman bisa cek di sana. Gitu. Nah, atau langsung di kolom chat juga ada. Nah, terus untuk tadi creator program sudah sempat diinfokan juga bahwa kita emang sedang lagi membuka nih kesempatan buat teman-teman yang punya keinginan, apa, mau buat materi, mau buat konten tapi dengan AI kayak gitu gimana. Nah, kita di Midjourney akan membuka creator program atau AI ambassador. Teman-teman bisa join juga dengan registrasi di QR code yang ada. Kalau misalnya nggak ketemu juga ditemuin di sosial media kita juga ada kok teman-teman untuk creator programnya ini. Nah, datanya di sana silahkan diisi dulu, nanti kita akan pilih sesuai dengan kurasi yang akan kita lakukan gitu. Oke. Oke, jadi